Tema kita pada minggu ini adalah mati dan menjadi hidup kembali. Mati dan menjadi hidup kembali. Hilang dan didapat kembali. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32, kita akan belajar tentang bagaimana Yesus menggambarkan kehidupan manusia di muka bumi ini dengan gambaran sebuah perumpamaan anak yang hilang. Ada anak bungsu, ada juga anak sulung. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita lihat sebagaimana tema hari ini, mati dan menjadi hidup kembali. Dalam representasi jawaban atau pengertian lainnya adalah yang hilang dan didapat kembali. Bagaimana saudaraku yang terkasih? Mari kita lihat dan mempelajari. Bahwasanya saya melihat dan menjumpai ada beberapa penyebab mengapa seseorang mati, dikatakan mati atau dikatakan terhilang, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada banyak orang hari-hari ini telah mati atau terhilang. Dia hidup tapi hidupnya sudah mati. Dia hidup tapi hidupnya telah terhilang. Dan kita akan belajar dari perumpamaan Yesus gambarkan ini, kita bisa melihat dan menyadari apa penyebab mengapa seseorang menjadi mati dan menjadi terhilang. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa seseorang menjadi mati atau menjadi terhilang. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, waktu seseorang atau orang itu atau dia meminta bagiannya menjadi haknya. Jadi ada banyak orang saudara mengalami sebuah keterhilangan atau kematian rohani waktu dia meminta bagiannya, meminta apa yang menjadi haknya. Kata meminta dalam bahasa asli Yunaninya ialah didomi. Didomi itu artinya Bapak Ibu Saudara, berikanlah, karuniakanlah, adakanlah. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen itu sampai berdoa meminta sama Tuhan, Tuhan adakan yang tidak ada menjadi ada. Dengan iman dia berkata, begitu hebat saudara, begitu luar biasa. Doa yang luar biasa. Tuhan, aku percaya hari ini tidak ada, tapi sekarang ini akan ada. Tapi ingat baik-baik saudara, di tengah-tengah seseorang sedang meminta bagiannya menjadi haknya. Ingat baik saudara, waktu kita minta bagian yang menjadi hak kita, Tuhan pasti jawab Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam pemberian Tuhan ada tanggung jawab yang besar. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya pelajari waktu Tuhan kasih sesuatu itu sangat mudah. Gampang, Tuhan kasih berkat buat kita. Kita minta, kita paksa Tuhan, bahkan mungkin kita berkata adakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa jawab dan Tuhan bisa beri. Tapi ingat baik-baik saudara, di tengah-tengah pemberian Tuhan, di tengah-tengah harta yang diberikan oleh Tuhan, itu ada tanggung jawab besar. Ada tanggung jawab besar. Pemberian itu Bapak Ibu Saudara bisa bikin kita makin dekat sama Tuhan, tetapi juga bisa makin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kadangkala Tuhan tidak cepat-cepat menjawab doa kita karena itu. Karena di dalam pemberian Tuhan dan di dalam jawaban Tuhan atas doa-doa kita itu ada tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kadang dia kasih kita bisa buat kita jadi terhilang. Berkat yang dia berikan buat kita bisa bikin kita menjadi terhilang atau mati. Kenapa? Karena itu tadi Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah pemberian Tuhan itu ada tanggung jawab. Coba kita lihat apa tanggung jawabnya Bapak Ibu Saudara dalam pemberian dan berkat. Dalam semua doa-doa yang dijawab itu. Tanggung jawabnya yang pertama saudara lihat. Bahwa anak sulung itu berada di ladang. Ayat 25 kita sudah baca tadi. Ketika didengar oleh si sulung. Di mana sulung berada ayat 25? Ada di ladang. Ngapain dia di ladang? Kalau kita lihat pada ayat 11, ayat 12, Allah menjelaskan Bapa itu bagi harta semua, dibagi hartanya. Tapi yang satu pergi ke luar negeri.
ke negeri yang jauh, tapi yang satu tetap berada di ladang. Ingat saudara, pemberian Tuhan, apa yang kita minta, itu ada tanggung jawab, dan tanggung jawabnya kita harus berada di ladang. Ladangnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di ladangnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus pasang badan untuk pekerjaan Tuhan. Kita pasti akan dipeliharanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ya. Dalam pemberian, dalam jawaban-jawaban doa, Tuhan itu mau kita tuh saudara ada di ladangnya Tuhan. Pemberian yang diberikan buat kita itu bukan buat kita jauh dari Tuhan, tapi buat kita harus ada di ladangnya Tuhan dan pasang badan untuk pekerjaan Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau saudara sedang bergumul, lama sekali dapat berkat. Ya, sampai bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum dijawab-jawab, karena Tuhan tahu kalau Dia kasih bukan kamu makin dekat ada di ladang Tuhan, tapi bikin kamu nanti pergi ke negeri yang jauh, kamu lupa Tuhan. Makanya banyak Tuhan tidak mau jawab itu cepat-cepat saudara, karena Dia ingin rubah dan proses orang-orang itu saudara, supaya dia mendapatkan berkat, mendapatkan jawaban doa itu. Dia bukan menjadi terhilang, tapi menjadi orang-orang yang berada di ladang Tuhan, berdiri di ladang Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, bela pekerjaan Tuhan. Ya, bukan malah setelah mendapatkan jawaban doa, wah dia sudah hilang saudara, tidak tahu kemana. Nanti dekat-dekat lagi, masa-masa karirnya habis, kembali lagi ke Tuhan. Nah itu biasa terjadi seperti itu saudara. Ya, warga Papua Barat Daya dengar baik. Kalau engkau jumpai orang seperti itu, jangan pilih dia. Amin. Yang kan cuma muncul-muncul hanya pada saat dia mau butuh sesuatu. Karena itu adalah ciri-ciri orang yang akan terhilang. Orang-orang yang tidak akan pernah pasang badan untuk pekerjaan Tuhan. Dia hanya datang ke satu gereja, ke satu gereja, ke satu gereja, hanya ingin mau cari simpati orang. Tapi ketika dia sudah duduk dan memimpin, dia lupa saudara. Dia lupa dari mana dia berada. Dan orang-orang yang seperti itu saya mengajak sebagai hamba Tuhan. Warga Provinsi Papua Barat Daya sejangkau RRI Sorong dapat menjangkaunya. Dengar baik, jangan pilih orang yang kayak begitu saudara. Amin. Sebab itu saudara, ketika kita kembali kepada firman ini, bahwa ketika kita meminta sesuatu, itu saudara ada tanggung jawab. Dan di dalam tanggung jawab itu saudara bisa bikin seseorang terhilang, bisa bikin seseorang juga makin dekat sama Tuhan. Saudara, ini tanggung jawab yang berat. Makanya kalau saudara berdoa dan dijawab sama Tuhan, ingat baik ada tanggung jawab. Untuk kau berada di ladang Tuhan, untuk kau berada di ladang yang Tuhan mau, untuk kau berada bekerja membela pekerjaannya. Waktu dia minta bagian yang menjadi haknya Bapak Ibu Saudara. Apa tanggung jawab lainnya? Di sana dikatakan ayat 31. Ketika Bapak itu berbicara dengan si sulung, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Saudara, tanggung jawabnya selain berada di ladang, tetapi juga tanggung jawab untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita makin kaya, makin diberkati, doa makin dijawab, bukan kita jadi malas berdoa, bukan buat kita makin malas pergi ke gereja. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itu sebabnya ketika engkau sudah habis masa berkat itu, kau susah sengsara, kau minta, Tuhan bilang, oh enggak, pertama kau minta kau sudah begitu. Ya, pertama kau minta, saya ini Tuhan, saya ini tahu kau punya kelakuan, ya. Dan Tuhan tidak akan memberikan dengan mudah untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, dalam ikut Tuhan, kita minta doa dijawab, itu ada tanggung jawab.
Tanggung jawab itu Bapak Ibu Saudara ialah untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan, untuk berada di ladangnya. Ladangnya itu ya tadi, ya, di mana kita dipilih, disitulah kita jadi berkat. Dan juga kita harus selalu bersama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut. Mengapa seseorang bisa mengalami mati, kematian atau keterhilangan? Yaitu yang kedua, karena dia tukar harta. Apa yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri, dia tukar dengan foya-foya, dengan kesenangan dunia, Bapak Ibu Saudara. Dia menukar hartanya. Kalau di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara dituliskan bahwa dia menjual, ya. Ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh, ya, bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh dan memboroskan harta miliknya. Dia menjual. Tapi perhatikan baik saudara, ketika saya melihat bahasa aslinya, kata menjual kurang tepat ya. Bahasa aslinya dalam frase menjual seluruh bagiannya itu, pada ayat 13 itu, dari kata sunago, menjual. Sebenarnya artinya bukan menjual, dia ngumpulin. Dia mengumpulkan. Dia mengumpulkan pemberian Bapa yang telah dibagi itu, ladang, properti, dan semua itu dia kumpulkan itu. Dan saudara kita lihat kata yang kedua, harta. Ya, dia menjual harta bagiannya. Harta itu ousia. Ousia itu saudara artinya apa yang dia miliki. Properti, kepemilikan, ya, real estate-nya. Jadi Bapak itu kasih segala hal, ya, keperluannya dia kasih semua. Itu sama saudara, kata ausia atau harta ini sama pada ayat 12, 13 dan 30. Itu sama. Sehingga kalau kita menggunakan kata sunago itu diartikan menjual, harusnya harta itu setelah dijual, pada ayatnya yang ke-13 dan ke-30 setelah dijual harusnya berubah dong. Nggak dipakai kata usia lagi pada ayat 13 dan 30. Karena sudah dijual, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Harta tadi namanya usia. Harusnya kan properti kalau sudah dijual jadi uang, betul nggak? Harusnya kata di situ shekel, kalau nggak harusnya kata di situ apa lagi? Dinar ataupun uang ataupun duit. Tapi saudara tidak ada perubahan pada ayatnya yang ke-13 dan ke-30. Jadi artinya apa? Artinya dia nggak menjual. Dia nggak jual barang itu saudara. Dia nggak uangkan barang itu. Tapi dia tukar. Dia tukar Bapak Ibu Saudara. Ayat 13 dia pergi ke negeri yang jauh. Dia masih bawa harta yang sama. Harta yang sama ketika bapaknya beri. Itu dia bawa sama-sama bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan kepergiannya ke negeri yang jauh. Dan harta itu dia tukar dengan foya-foya. Dia tukar dengan pelacur-pelacur. Dia tukar, dia gak uangkan itu saudara. Tapi dia bawa harta itu dan dia tukar. Berapa banyak dari kita saudara di hari-hari ini terhilang. Tahukah saudara, berkat yang Tuhan beri itu hak kesulungan. Engkau dapat gaji, engkau dapat berkat, engkau dapat segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, itu hak kesulunganmu. Kadang-kadang untuk kesenangan duniawi kau tukar. Kau memang gak menjual tapi kau tukar dengan kesenanganmu. Dan tahukah engkau Bapak Ibu Saudara, kita sedang menukar ya masa depan kita. Jadi saya berharap kita harus berubah Bapak Ibu Saudara. Amin. Hargailah berkat-berkat yang Tuhan beri. Apa yang bikin dia terhilang? Karena dia tukar berkat yang seharusnya dia pakai untuk kehidupan istri dan anak-anaknya di rumah, tapi dia tukar untuk kesenangan dia, saudara. Yang harusnya itu mungkin untuk ditabung, yang mungkin untuk itu dipakai untuk segala fasilitas anak-anak kita, tapi dia tukar dan kesenangan pribadinya. Apa kesenangan pribadi? Ya mabuk lah, ya. Dosa-dosa yang lain, rokok lah, ya. Dan dosa-dosa yang lain, Bapak Ibu Saudara.
Ini yang penting kita harus pelajari Bapak Ibu Saudara. Bahwasanya kita harus belajar. Berkat itu ada tanggung jawab, tapi berkat itu juga tidak boleh ditukar dengan keindahan dunia. Amin. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan orang menjadi mati Bapak Ibu Saudara dan terhilang? Yaitu ketika kita memboroskan. Dia berfoya-foya. Kata berfoya-foya itu Saudara, dias corpiso itu artinya dia memboroskan, dia mencerai-beraikan, dia menghambur-hamburkan uang. Ini bisa bikin seseorang jadi terhilang. Sudah berkat Tuhan itu diberikan bukan untuk diboroskan. Bukan untuk dihambur-hamburkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Waktu kita memboroskan berkat Tuhan untuk sesuatu yang tidak penting Bapak Ibu Saudara, kita sama dengan orang yang sedang pergi ke pelacuran. Kita memang gak pergi ke pelacuran, tapi kita menghambur-hamburkan. Itu sama dengan orang yang pergi ke pelacuran, kata firman. Ayat 30, memboroskan sama dengan menghina Tuhan. Oh saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika engkau mendapatkan berkat, ingat baik, Tuhan itu beri tanggung jawab. Tuhan tidak mau itu ditukar dengan kesenangan dunia. Tuhan gak mau itu diboroskan atau dihambur-hamburkan. Karena kita sama dengan pergi ke pelacuran. Sudah, walaupun kita gak pergi ke pelacuran, tapi kita memboroskan, kita sama dengan orang yang pergi ke pelacuran. Kita sedang melacur diri kita saudara, ya, dengan kesenangan dunia itu. Kemudian kita lihat saudara, terkadang ya Tuhan tidak buat bencana saat kita masih punya harta. Tetapi bencana itu datang setelah seseorang telah menghabiskan apa yang ada padanya. Coba lihat ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Tuhan tidak izinkan bencana kelaparan saat kita masih punya sesuatu. Tapi nanti sudah habis semua, lalu dia bikin bencana kelaparan. Dan saudara tahu, ketika itu terjadi, itu sama dengan kejadian sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, jadi dengar baik, ketika engkau sudah mendapatkan berkat, kumpulkan baik-baik. Jangan ada sifat-sifat duniawi untuk suka menghabiskan, atau dias corpiso, menghambur-hamburkan. Kita sama seperti orang yang sedang melacur diri saudara. Ya, nanti suatu saat kalau sudah habis semua, Tuhan kasih bencana. Oh, sampai mau makan makanan babi. Ya, sampai menderita. Karena Tuhan bilang, waktu kamu diberikan talenta itu, kau bukan kembangkan, tapi kau gali, kau habiskan untuk dirimu sendiri. Kamu lupa untuk menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kamu menggunakannya, mengembangkan usahamu. Untuk kamu menggunakannya bagi rumah tangga dan keluargamu. Tapi kau malah pergi untuk menghabis-habiskan diri. Kemudian yang keempat, mengapa seseorang menjadi mati dan terhilang? Karena yang keempat, dia pergi ke negeri yang jauh. Setelah dia jual, dia pergi ke negeri yang jauh. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mengapa seseorang menjadi pergi ke negeri yang jauh, lalu meninggalkan Tuhan? Ya, karena yang pertama saya pelajari Bapak Ibu Saudara, kenapa orang suka pergi ketika sudah dapat berkat, ketika dia sudah dijawab doanya, ketika dia sudah duduk di jabatan yang dia harapkan. Tadinya dia selalu setia kepada Tuhan. Lalu sekarang setelah sudah diberkati, dia lupa Tuhan. Apa itu sengaja? Apa itu sudah jadi nature-nya dia? Coba kita lihat. Kenapa seseorang pergi ketika doanya sudah dijawab? Ya. Karena kalau dengan Bapa, ingat baik saudara. Karena kalau dengan Bapa, lihat si sulung. Karena kalau berada dengan Bapa, selalu apa? Bekerja. Tuhan itu saudara, sampai hari Sabat saja Yesus ditegur. Mengapa engkau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Dia bilang, Bapakku bekerja sampai hari Sabat pun masih bekerja sampai hari ini. Ingat, Bapa mengajar kita hidup harus bekerja. Kenapa? Banyak orang saudara, ya, pergi setelah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena dia
dia malas kerja. Dia malas kerja di ladang Tuhan. Dia hanya mau yang enaknya saja, tapi tidak mau yang susahnya. Kemudian yang kedua, kenapa seorang menjadi pergi setelah doa dijawab? Karena dia mau bebas, tanpa batasan, tanpa aturan, mau semaunya. Saudara, kalau kita ikut Tuhan itu kan banyak aturan, betul tidak saudara? Banyak aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, hidup harus kudus, doa pagi. Ya kalau kita ikut komunitas gereja kan tidak bebas, sudahlah kita tinggalkan aja. Yang penting kan doa sudah dijawab. Ya, saya sudah dapat berkat. Oh, saya sudah sukses. Tidak perlu itu Tuhan. Saya tidak mau diatur sama Tuhan. Tinggalkan saudara. Karena dia nggak mau ikut diatur saudara. Tidak mau diatur, bukan diatur sama pendeta, tapi tidak mau diatur sama firman yang mengatur orang yang sudah diberkati Tuhan. Dia mau bebas, pokoknya hidup ini mau bebas. Saya malas tahu. Nanti kalau sudah 5 tahun lagi saya kembali lagi cari Tuhan, ya, cari masyarakat. Karena dia nggak mau diatur, saudara. Nggak mau diatur. Yang begitu-begitu jangan dipilih, saudara. Haleluya. Ya, lanjut. Mengapa seseorang pergi? Karena dia pergi ingin menikmati hidup, saudara. Dia pergi karena ingin menikmati hidup. Karena kalau ikut Tuhan kan nggak bisa menikmati hidup. Ikut Tuhan kan pikul salib. Nggak ada itu menikmati. Ingat baik saudara, kadang-kadang setan suka pakai kata-kata ini. Kamu kerja capek-capek, itu untuk dinikmati. Saya mau bilang, kalau sampai ada orang pakai kata ini, hidup itu harus dinikmati. Itu kata setan. Itu kata setan Bapak Ibu Saudara. Setan itu selalu mengajar orang, kalau dapat, kan kamu kan punya hak, kamu kan udah capek kerja, ya banting tulang, ya pantaslah saya untuk menikmati, layak untuk saya menikmati. Itu perkataan setan saudara. Setan selalu pakai kata, kamu harus nikmati hidupmu. Tapi apa kata firman? Firman bilang, yang dinikmati bukan hidup, yang dinikmati adalah salib. Betul gak? Salib. Kita dengar khotbah minggu kemarin gak? Yesus pikul salib, dia menikmati salib itu. Tuhan gak ajar kita untuk menikmati hidup. Tuhan ajar kita menikmati salib yang kita pikul. Kalau ada orang ngajarin, kalau ada orang bicara, hidup harus nikmati. Dengar baik, itu setan yang sedang berkata-kata. Itu setan yang sedang berkata-kata. Sebab Allah mengajar kita, salib yang kita pikul, itu yang kita harus nikmati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang pergi? Karena gak enak, sama Tuhan tuh kan pikul salib. Apalagi salibnya disuruh nikmati salib lagi. Aduh, gak enak lah pendeta. Mendingan toh jangan, gak usah dekat dengan Tuhan, gak usah sembahyang lah. Karena kalau sembahyang kan pasti banyak salib-salibnya itu. Ya, itu saudara penyebab kenapa seseorang menjadi pergi. Ya, bahasa setan selalu ingin kita menikmati hidup, tapi bahasa Alkitab bilang kita harus menikmati, memikul salib itu saudara. Datang kepada Yesus, ya pikullah kuk, pikullah salibnya Yesus, sebab kuk yang diberikan enak, ya kan? Enak. Jadi kuk yang Yesus kasih itu enak. Bayangin saudara, kuk itu beban. Beban itu Tuhan bilang kamu harus nikmati dengan rasa enak. Nah enak memang ikut Tuhan saudara. Memang dunia sama Tuhan ngajar itu beda. Ya, dunia ngajar untuk hidup itu harus dinikmati. Tapi Tuhan mengajarkan salib yang harus dinikmati, bukan hidup. Saudara belajar dari Lazarus. Ya, Lazarus itu waktu hidup pikul salib. Susah, mau makan pun susah, merayap-rayap, mau ambil remah-remah pun orang kaya itu bilang, oh enggak boleh kau makan di sini, kau pergi sana. Oh enggak boleh datang ke sini, kau mau apa di sini? Kemudian keduanya mati kata firman Tuhan. Lazarus menikmati sorga dan orang kaya itu menikmati neraka. Orang kaya bilang sama Lazarus, cucukkan jari di air itu, kasihkan ke ujung bibir saya. Tapi Tuhan bilang begini, orang kaya, semasa engkau hidup engkau sudah nikmati segala yang indah di dalam dunia ini.
Lazarus kan enggak pernah, dia selalu pikul salib, dia nikmati salib, sampai hari terakhir pun dia nikmati salib. Dan Yesus bilang apa? Sekarang telah diserahkan, diberikan apa yang layak baginya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pelajaran Lazarus dan orang kaya mengajarkan kita ikut Tuhan itu indah. Amin. Coba kita lihat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana agar kita bisa kembali menjadi hidup, kita dapat mendapatkan hidup kembali. Bagaimana si bungsu atau Neos ini, dia mendapatkan hidupnya yang kembali. Ayat 17 berkata apa? Lalu dia menyadari keadaannya. Saudara, kalau kita mau, para pendengar sekalian yang ada di Sorong Raya, di Provinsi Papua Barat Daya ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara mendengarkan siaran ini, dengar baik. Sadari keadaan kita. Jangan tunggu sampai ampas babi baru sadar. Ya mungkin waktu masih dalam kelimpahan, waktu masih berada di tengah-tengah kegemerlapan dunia, kembali waktu kau dengar firman Tuhan ini sadar. Sadar sebelum terlambat. Jangan tunggu ampas babi baru kita bertobat, saudara. Amin. Sadari keadaan kita. Ayat 17. Kemudian yang kedua, bangkit dan pergi kepada Bapa. Ada banyak orang sadar, saudara, tapi dia belum move on. Dia belum move on dari keadaannya. Dia udah sadar saya udah salah Pak Pendeta, saya sudah salah, Tuhan saya udah salah. Tapi dia masih berada di tempat kubangan itu. Dia masih berada di komunitas babi itu, saudara. Dia nggak mau pindah, ini yang salah. Ingat, iblis seringkali mendoktrinasi kita dan berkata, Tuhan gak mungkin ampuni dosa kamu, Tuhan gak mungkin ampuni dosa kamu dengan semua kejahatan-kejahatanmu, Tuhan gak mungkin mau mendengar apa keluhan, tangisan, rintihan dan apapun yang menjadi harapanmu. Tuhan gak mungkin. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, abaikan semua itu, abaikan semua kata-kata itu, pergi kembali. Ingat, Tuhan gak pernah hakimi orang. Tuhan gak pernah hakimi orang. Ingat, ada dua orang pergi ke bait Allah. Satunya adalah orang Farisi yang selalu setia. Dia bilang waktu dia maju ke depan berdoa, saya selalu kasih perpuluhan buat Tuhan. Segala tata cara Taurat saya lakukan. Tidak seperti orang yang di sebelah saya ini, seorang penyamun. Tapi orang yang berdosa itu bilang, dia tepuk dadanya dan bilang, Tuhan aku gak layak, tapi aku mau datang ke bait suci ini untuk berubah. Yesus bilang orang yang pemungut cukai itu pulang dengan dibenarkan. Dan orang yang satu itu tidak dibenarkan. Ingat baik saudara, Tuhan gak pernah hakimi hidupmu. Tuhan gak pernah vonis engkau. Tuhan gak pernah jatuhi engkau hukuman. Selama masih ada kesempatan kau masih bernafas, datang pada Tuhan, kembali sama Tuhan, bangkit, move on dari keadaanmu dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menolak hidupmu. Ketika anak bungsu itu pergi menghadap bapaknya dari jauh berlari menangkap dia dan memeluknya. Ingat baik-baik saudara, Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Dan saudara kita lihat lagi yang ketiga. Agar kita bisa hidup kembali saudara. Yaitu kita harus menyesal akan dosa-dosa kita. Ayat 18 berkata apa? Lalu dia menyesal. Dia menyesal. Bapa maafkanlah saya. Bapa ampunilah saya. Bapa saya orang yang tidak layak. Saya orang yang tidak pantas. Saya orang yang tidak sanggup. Jadikanlah saya seorang upahan Bapa. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, penting bagi kita sekalian. Untuk kita bisa bangkit kembali kita harus menyesal Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, yang terakhir, kita tidak menjadi orang yang menuntut. Dia bilang, aku tidak layak dipanggil anak Bapa, jadikan aku upahan. Itu artinya dia sudah berubah. Dia gak jadi orang yang menuntut lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi dia nggak lagi menuntut, dia berubah. Kalau saudara mau hidup kembali,
Saudara tidak lagi menjadi orang yang terhilang. Engkau harus berubah. Waktu kau datang sama Tuhan, jangan lagi suka nuntut. Nuntut ini, nuntut itu. Ya. Karena kebanyakan kita nuntut, Tuhan jawab apa yang kita tuntut. Tapi ingat baik, itu bisa bikin kita terhilang.